Sayyidina Ali babu madinatul ilm, menantu yang paling dicintai Nabi. Itu saja ternyata rumah tangga beliau masih ada konflik. Maka kalau kemudian rumah tangga kita ada konflik, nggak ada masalah. Artinya itu hal yang lumrah, itu hal yang biasa. Teman-teman sekalian, Al-Imamul Bukhari dalam kitab beliau Sahihul Bukhari nomor hadis 6280 menceritakan satu hadis yang luar biasa inspiratif, penting untuk kita renungi bersama, bahwasanya dari sahabat Sahal bin Sa'ad, Sayyidina Sahal bin Sa'ad meriwayatkan, qala kana li aliyin ismun ahabba ilaihi min Abi Turab. Maka li aliyin, tidak ada nama untuk Sayyidina Ali, ismun ahabbu ilaihi min Abi Turab. Sayyidina Ali itu paling suka dengan nama Abi Turab, laki-laki yang bergumul dengan debu. Wa in kana la yafrahu bih idza du'iya biha. Sayyidina Ali itu paling senang kalau dipanggil dengan Aba Turab. Apa sebabnya? Ternyata usut punya usut, itu adalah nama yang pernah Rasulullah SAW panggilkan kepada beliau. Jadi ceritanya, ja'a Rasulullah SAW baita Fatimah alaihi salam. Suatu hari Nabi SAW datang ke rumah ibunda Fatimah. Falam yajid aliyan fil bait. Ternyata Sayyidina Ali enggak ada di rumah. Faqala aina ibnu ammik, wahai putriku, mana suamimu? Mana Ali? Kata Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Faqalat, Sayyidah Fatimah menjawab, kana baini wa bainahu syai'un. Ya Rasulullah, ada sedikit salah faham, ada sedikit konflik antara saya dengan dia. Faghadabani fakharaja wa lam yakil indi. Akhirnya Ali suamiku ini agak marah kepada saya, kemudian dia pergi entah kemana sekarang. Faqala Rasulullah SAW, mengetahui hal ini, Rasulullah kemudian keluar dari rumah ibunda Fatimah sambil mengatakan, undur aina huwa. Wahai para sahabat, coba cari mana Ali ini, kok enggak ada di rumah. Akhirnya para sahabat semuanya mencari di mana Sayyidina Ali. Sampai kemudian faja'a, datang informasi, faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqitun. Ya Rasulullah, Sayyidina Ali lagi ada di masjid, beliau ketiduran di masjid. Faja'a Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW datang ke masjid dan ternyata mendapati Sayyidina Ali lagi muttaji', tidur miring seperti itu. Faqad saqata rida'uh an shikkih fa asabahu turab. Dan ridaknya atau sorban yang digunakan untuk menutupi diri itu terbuka sehingga tubuh beliau banyak terkena turab atau debu. Saat itu Masjid Nabawi belum megah seperti hari ini, alasnya masih debu seperti biasa, tanah seperti biasa. Faja'ala Rasulullah SAW yamsahuhu anhu. Rasulullah melihat Sayyidina Ali berlumuran debu, Rasulullah dengan tangan suci beliau membersihkan tubuh Sayyidina Ali. Sembari mengatakan, kum Aba Turab, wahai laki-laki yang bergumul dengan debu, bangunlah. Wahai laki-laki yang bergumul dengan debu, bangunlah. Ini hadis yang indah sekali teman-teman sekalian. Bagaimana ternyata satu rumah tangga sesuci Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ternyata masih ada konflik di dalamnya. Apalagi rumah tangga kita yang kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, ilmunya minim seperti itu. Rumah tangga Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah bahkan makhluk paling suci, putra dari Nabi yang paling suci, putri dari putri yang paling dicintai oleh Nabi. Sayyidina Ali babu madinatul ilm, menantu yang paling dicintai Nabi. Itu saja ternyata rumah tangga beliau masih ada konflik. Maka kalau kemudian rumah tangga kita ada konflik, nggak ada masalah.
Artinya itu hal yang lumrah, itu hal yang biasa. Tinggal bagaimana cara menyikapinya. Kita lihat Sayyidina Ali ketika beliau berkonflik, beliau tidak main tangan, beliau tidak melakukan KDRT, tetapi beliau memilih untuk keluar dari rumah, berkontemplasi. Maka kadang-kadang yang kedua, kita kalau ada konflik perlu satu momentum untuk berkontemplasi. Wala tansawul fadla bainakum, supaya kita berdiam diri, tidak salah dalam mengambil keputusan atau mengambil tindakan gitu ya. Yang kedua, ini juga efektif untuk kita mengingat kebaikan pasangan kita. Ketika kita marah kemudian di hadapan pasangan kita masih marah kemudian ngomong ini itu, ini rentan sekali dengan talak, rentan sekali dengan kata-kata yang kasar. Maka kalau lagi berkonflik, tiru Sayyidina Ali, keluar, berkontemplasi, memikirkan atau menenangkan diri, dan keluarnya kemana? Keluarnya Sayyidina Ali adalah ke masjid. Maka teman-teman sekalian, kalau kalian punya masalah, tidak usah pergi ke tempat hiburan, tidak usah pergi ke tempat-tempat yang melupakan kita kepada Allah, datanglah ke masjid. Kenapa? Disitulah kita bersujud, disitulah kita berdoa kepada Allah, yang mana ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku astajib lakum. Aku akan mengabulkan semua apa yang kamu inginkan, apa yang kamu panjatkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat pelarian yang lebih indah, yang lebih mulia dari masjid, sebagaimana Sayyidina Ali melakukan itu. Yang ketiga, wahai para mertua, tirulah Nabi SAW. Bagaimana ketika anaknya ternyata di dalam rumah tangganya ada konflik, lihat Nabi SAW memiliki kepedulian, tidak ikut campur terlalu dalam, tapi juga memiliki kepedulian. Nabi mencari di mana Ali, di mana Sayyidina Ali, ketemu di masjid, dan dengan tangan suci beliau mau membersihkan debu yang ada pada diri Sayyidina Ali. Artinya apa? Meskipun Sayyidah Fatimah adalah putri kesayangan beliau, ketika Sayyidina Ali berkonflik dengan atau salah paham gitu ya dengan Sayyidah Fatimah, Nabi bisa menjadi wasit, menjadi orang tua yang menengahi masalah yang ada pada rumah tangga putranya tersebut. Maka indah sekali apabila rumah tangga kita, apabila keluarga kita dasari dengan ilmu. Dan bagi teman-teman sekalian, mari jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang meniru rumah tangga Nabi SAW, sehingga insya Allah akan menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Di dalamnya penuh dengan akhlak, penuh dengan kesopanan, penuh dengan tata krama, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semoga hadis ini menginspirasi kita semua, sehingga keluarga kita kawal, kita bersamai, kita ilmui sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh mengilmui keluarga mereka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.